Baik, perkara 33, saya mulai. Anda mengajukan permohonan ini kapan? Tanggal 18. Terima kasih Yang Mulia, tanggal 18 Desember 2020. Baik. Anda mengajukan perbaikan permohonan kapan? Tanggal 30 Desember 2020. 30 Desember. Kalau begitu, perbaikan permohonannya menurut PMK masih berlaku atau tidak? Tidak lagi Yang Mulia. Tidak. Berarti Anda yang bacakan perbaikan permohonan awal ya? Ya. Baik. Kemudian perolehan suaranya gimana? Pemenang atau pihak terkait perolehan suaranya berapa? Perolehan suara pasangan tunggal atau nomor urut 1 Popo Ali Martopo B Komersi dan Solihin Abu Asir SPMSI adalah 210.702. Sedangkan Kemudian kolom kota kosong yang tidak memilih? kotak kosong 8.417 Yang Mulia. Ya, selisihnya berapa itu? Tidak sampai 1% Yang Mulia. Baik. Kalau ya. Jadi selisihnya 202.285 ya. Ya. Baik, sekarang dalil-dalil saudara kenapa mengajukan permohonan ini? Apa yang dilakukan baik oleh termohon, kesalahan termohon itu menurut Anda apa? Menurut pemohon, pemantau? Oh ya juga, Anda itu juga pemantau ya? Iya Yang Mulia. ADART-nya ada, Anda punya sertifikat? Sertifikat ada Yang Mulia, ADART tidak termasuk di dalam alat bukti. Oh, tidak ada di dalam alat bukti? Tidak. Bawa nggak ADART-nya? Maaf Yang Mulia, tidak bawa. Tidak. Kalau gitu, itu ada prinsipal kan sebelah Anda? Ada Yang Mulia. Yo, Yang Mulia mau. Silakan Yang Mulia, silakan. Ini saudara Yasin Hidayat ya? Siap, Baginda. Betul ya, saudara sebagai ketua ya? Siap. Nah, saudara itu organisasinya ini pemantau pemilu barisan ya, barisan pemantau pemilu ini organ Komering Hulu Selatan ya. Itu sekretaris jenderalnya ada atau Ada seknya yang ada. Ada. Nah, di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bagaimana ketentuannya kalau ada masalah-masalah hukum, masalah yang harus diurus ke pengadilan itu siapa yang berwenang mewakili organisasi? Siap, ketua. Sendiri ketua. Sendiri ketua. Ya. Jadi di anggaran dasar itu atau anggaran rumah tangga itu tertera seperti itu. Siap, benar. Tapi itu nggak bisa diserahkan hari ini. Nggak bisa. Wah, ya ini kepentingan saudara ya. Kita menyarankan kalau itu nanti kita tidak tahu saudara ini punya legal standing apa tidak. Jadi menurut pasal 9 ayat 2 PMK 6 tahun 2020, pemohon pemantau harus ditandatangani oleh ketua dan sekjen atau sebutan lain. Kalau itu tidak sesuai dengan pasal 9, apabila ditentukan oleh ADART-nya. Makanya ADART-nya itu dianggap penting untuk diketahui supaya kita bisa menilai apakah Anda punya legal standing atau tidak gitu loh. Ini dua-duanya itu sangat penting. Ya, harusnya itu tahu persis karena Anda harus baca PMK ini pasal 9 ini. Ya. Baik, sekarang dalil-dalilnya nanti masalah itu nanti terserah mau direspon KPU atau pihak terkait. Oh berarti nggak punya legal standing juga terserah kayak apa itu. Nanti kita yang menilai. Baik, dalilnya apa? Kok Anda tetap mengajukan selisih suaranya banyak? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan di setiap tahapan penghitungan suara, baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota, disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan perolehan suara, sebagaimana tercantum dalam PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota yang mengatur tentang dianggap dibacakan gitu. Sekarang contohnya itu gimana sih kalau menurut pemohon yang benar itu gimana sih?
penghitungan suara di tingkat TPS itu gimana? Yang benar itu caranya gimana? Anda tahu? Atau prinsipal tahu? Kok bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon itu salah, tidak sesuai dengan PKPU 1820? Itu Izin yang gimana mulia. sih? Izin yang mulia. Ya. Menurut hemat kami, penghitungan suara yang benar itu dilakukan di tempat yang terbuka. Ya. Kemudian saksi dari setiap pasangan, kotak kosong maupun pasangan calon, itu harus ada saksi yang menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Pemantau pemilu punya saksi di seluruh TPS di Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu Selatan. Punya? Pemantau pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak memiliki saksi di setiap TPS yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tidak ada saksi, tapi ada yang ada saksinya. Ada ya. Oke. Itu yang terjadi kayak begitu di yang ada saksinya atau yang tidak ada saksinya? Di yang ada saksinya yang mulia. Oh, yang ada saksinya. Ya, nanti KPU merespon ya, benar apa enggak. Terus dalil yang berikutnya? Dalil yang berikutnya yang mulia, mohon izin, bahwa masih banyak pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh termohon, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini di dalam keputusan yang ditetapkan oleh termohon tentang daftar Ya, pemilih. dianggap dibacakan itu. Jadi ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Pada waktu proses pembaharuan DPT, ya, pembaharuan atau apa, istilahnya apa KPU? Jadi ada DPT sementara, terus kemudian menjadi DPT tetap, itu prosesnya apa namanya? Pemutakhiran data pemilih yang mulia. Apa namanya? Pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Lah itu Anda pemantau ikut dalam rangka pemutakhiran data atau tidak? Izin yang mulia, dalam rangka pemutakhiran data pemilih atau dari DPS ke DPT kita ikut memantau, tapi yang menjadi sorotan kita yang mulia itu antara selisih suara atau selisih mata pilih Pileg 2019 dengan Pilkada 2020 itu memiliki selisih suara atau selisih DPT 9.000 kurang lebih yang mulia. Ini dalam rangka jangka 1 tahun. Maaf Pak Ketua, yang ditanya Ketua panel saja. Anda ditanya tadi, Anda ikut enggak ketika apa itu? Pemutakhiran data itu. Terima kasih yang mulia. Untuk pemutakhiran kita memantau yang mulia. Ikut memantau. Oke, pemantaunya di mana? Pada waktu penetapan. Jadi kalau tidak salah ya, KPU ini saya minta konfirmasi. Pada waktu pemutakhiran akhir, pasangan calon tanda tangan kan? Tapi pemantau tanda tangan juga enggak? Tidak yang mulia. Pemantau tidak ada ya? Jadi yang tanda tangan hanya peserta pemilu ya? Oke. Partai politik. Baik. Terus dalil yang berikutnya apa? Bahwa masih terdapat pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya, yaitu seperti meninggal, pindah alamat maupun alih status, masih terdapat dalam daftar pemilih tetap. Baik. Itu jelas, itu dalilnya ya, nanti direspon oleh KPU. Jadi dia sudah pindah ke lain kabupaten atau lain provinsi atau sudah mati tapi dianggap masih memilih, mencoblos. Terus dalil berikutnya, bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yo, tadi sudah rekapitulasi. Kan tadi penghitungan suara tadi sampai ke tingkat kabupaten tidak sesuai dengan PKPU. Terus apa lagi? Bahwa untuk menjamin terciptanya demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dikarenakan tidak akuratnya daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak transparan di dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi, maka pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Itu Ulu. itu sudah petitum. Dalil dulu nih. Ada dalil lain lagi. Cukup yang mulia. Cukup. Sekarang petitum berarti. Ya, silakan petitumnya apa? Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan
berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 706-PL-09-6/KPT-6/KPU-Kap/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 waktu Indonesia Barat. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mulia Pak Manhar? Terus tadi? Baik, ini masalah pengesahan alat bukti ya. Anda supaya lebih fair, itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk segera bisa diserahkan ya, untuk kita ngecek betul apakah pemantau pemilu ini sudah betul diwakili siapa ya, supaya kita bisa menentukan secara cermat. Untuk pemohon 08 ada nggak ada ART-nya? Kami tanya terlebih dahulu yang mulia. Baik, itu untuk melengkapi buktinya ya. Anda sudah membawa bukti P1 sampai dengan P4, tapi itu mestinya juga ada lampirannya ADART ya. Begitu juga untuk perkara 33 ya. Karena sudah ada sertifikatnya, mestinya itu sudah dilampiri ADART-nya. Ya. Karena sertifikat itu mestinya dilampiri ADART. Ya. Tapi karena belum ada, sebetulnya itu bisa diajukan karena proses persidangan masih menghadirkan nanti bukti-bukti dari para pihak. Ya. Untuk segera dilakukan secepat-cepatnya ya, sebelum penundaan sidang ini sudah disampaikan kepada mahkamah ya, karena itu hanya sebetulnya suplemen dari sertifikat yang disahkan. Nah sekarang sebelumnya saya tanya ke KPU, betul pemantau ini sudah disahkan oleh KPU dan mendapat sertifikat? Betul ya. Betul. Nah, pada waktu Anda membuat sertifikat, berarti kan ada ADART-nya kan? Menilai nggak ada ADART-nya? Secara administrasi yang mulia, pemantau pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Berarti kan ADART-nya juga ada mestinya. Sudah dilihat lah. Kemungkinan dalam SK pembentukan ya. Ya makanya itu ya, nanti dilampirkan. Itu kan suplemen dari Anda sudah disahkan sebagai pemantau. Sehingga sebetulnya ada ADART-nya. Nah, sekarang ini kita hanya melihat apakah untuk mengecek apakah betul sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada di pasal 9 tadi. Ya, pasal 9 ayat 2 PMK nomor 6 tahun 2020. Ya, bisa disusulkan segera. Ya, baik. Ini sementara saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P4, tapi harus dilengkapi ADART-nya. Ya. Begitu juga perkara nomor 33, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P2, betul? Nah, itu suplemennya berupa ADART harus dilengkapi segera. Jadi Anda bisa telepon ke sana untuk segera di-email ke sini, ya, nanti bisa segera disampaikan ke kepanitraan, gitu, ya.
Ya, sanggup ya? Izin yang mulia. Baik. ADRT dari prinsipal ada tapi dalam bentuk file yang mulia. Ya itu bisa. Nanti di sini kita kan punya itu untuk ngeprint out ya, ada di situ. Ya, Ya, terima kasih yang mulia. bisa ada fasilitas itu. Untuk ngefax ke sini juga ada fasilitas supaya difax ke sini. Ya, nanti Anda melapor ke kepanitraan supaya bisa difasilitasi terima itu. Ya, baik. Ini buktinya. Bukti perkara P8, P1 sampai dengan P4, betul? Betul yang mulia. Betul, dengan catatan suplemennya lampirannya berupa ADART ditambahkan, ya, disahkan. Begitu juga perkara nomor 33, perkara 33, P1 sampai dengan P2, betul? Nanti suplemennya atau lampirannya berupa ADART ditambahkan, ya, disahkan. Baik. Kemudian yang kedua, ada dua pihak permohonan pihak terkait. Yang pertama perkara nomor 8, itu Dr. Andes Koryono dan Johan Anwar mengajukan menjadi pihak terkait. Dan kemudian perkara 33, Saudara Popo dan Saudara Solihin, betul? Dua-duanya betul ya? Ya, disahkan untuk menjadi pihak terkait. Kemudian yang terakhir, penundaan sidang. Penundaan sidang untuk perkara 08 Selasa 9 Februari pukul 08.00. Jadi pukul 8.00 Selasa 9 Februari. Kemudian untuk perkara yang 33 Selasa 9 Februari sama tanggal dan harinya, tapi jamnya berbeda, jamnya 11.00. Agendanya mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti dari saudara-saudara. Kalau alat buktinya banyak, ya bisa diserahkan sehari sebelumnya, sebelum sidang, untuk supaya bisa dilakukan sterilisasi. Tapi kalau hanya tambahan, jumlahnya sedikit, bisa disterilisasi di bawah dan dibawa ke persidangan. Baik, sebelum saya tutup, ada yang akan disampaikan para pihak? Cukup? Sudah dimengerti? Baik, kalau begitu Prof, ada yang mulia ada? Cukup, baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 08-033-PHP-Bupati-Datar 19 Romawi-2021 telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah untuk perkara nomor 111-119-PHP-Bupati-Datar 19 Romawi-2021 dan 114-PHP-Kota-Datar 19 Romawi-2021 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.